Shalom saudara yang dikasihi Tuhan, haleluya. Kita bersyukur hari ini sudah memasuki pertengahan minggu. Di minggu ini Rabu 5 Februari 2025. Saya berharap saudara terus ada dalam pemeliharaan Tuhan dan tetap semangat dalam menjalani hari-hari kita. Dan sebelum saudara beristirahat, mungkin saudara bisa rileks sejenak dan mendengarkan renungan malam ini untuk mengingatkan kita betapa pentingnya firman Tuhan bagi hidup kita. Khususnya di sepanjang bulan ini kita belajar mengenai hikmat dan kebijaksanaan. Bagaimana Tuhan yang sudah menebus kita itu adalah Tuhan yang menghendaki kita hidup dengan penuh pengertian, penuh hikmat dalam mengambil keputusan, bisa menimbang berbagai macam perkara, mana yang baik dan benar, mana yang benar dan salah, sehingga kita tidak mengambil keputusan yang akhirnya membuat kita menyesal. Hari ini kita belajar dari Salomo. Tentunya Salomo adalah orang yang sangat identik mengenai hikmat, karena ia memiliki hikmat yang luar biasa dalam hidupnya. Kita tahu Salomo waktu dia diangkat menjadi raja menggantikan Daud ayahnya, Salomo diperintahkan Tuhan untuk meminta apa yang dia butuhkan, dan Salomo meminta hikmat Tuhan. Kita membaca ayatnya dalam 1 Raja-Raja 3 ayat 9. Ayat ini adalah ayat hafalan kita yang berkata demikian, "Maka berikanlah kepada hambamu ini hati yang paham menimbang perkara, untuk menghakimi umatmu dengan dapat membedakan antara yang baik dan yang jahat. Sebab siapakah yang sanggup menghakimi umatmu yang sangat besar ini?" Saudara, Salomo sangat sadar sebagai pemimpin, sebagai raja, ia membutuhkan hikmat Tuhan. Karena tanpa hikmat Tuhan, ia bisa mengambil keputusan yang salah dan akhirnya mengecewakan banyak orang dan terlebih lagi bisa mendukakan hati Tuhan. Salomo mengerti pentingnya hikmat dan kebijaksanaan, karena itu ia memintanya kepada Tuhan. Dan saudara tahu, saat Salomo meminta hikmat kepada Tuhan, Tuhan memberikannya dengan cuma-cuma. Kita lihat dalam ayat yang ke-10, "Lalu adalah baik di mata Tuhan bahwa Salomo meminta hal yang demikian. Lalu berfirmanlah Allah kepadanya," ayat 11, "Oleh karena engkau telah meminta hal yang demikian dan tidak meminta umur panjang atau kekayaan atau nyawa musuhmu, melainkan pengertian untuk memutuskan hukum," ayat 12, "maka sesungguhnya aku melakukan sesuai dengan permintaanmu itu. Sesungguhnya aku memberikan kepadamu hati yang penuh hikmat dan pengertian, sehingga sebelum engkau tidak ada seorang pun yang seperti engkau, dan sesudah engkau takkan bangkit seorang pun seperti engkau." Jadi Salomo ini adalah the wisest man in the world, saudara. Tidak ada orang yang hikmatnya sama seperti Salomo sampai saat ini, karena ayat ini sudah digenapi dalam hidup Salomo. Di dalam ayat yang ke-13 dikatakan, "Dan juga apa yang tidak kau minta aku berikan kepadamu, baik kekayaan maupun kemuliaan, sehingga sepanjang umurmu takkan ada seorang pun yang seperti engkau di antara raja-raja." Saudara, Salomo bukan hanya dikaruniai hikmat yang luar biasa. Karena Salomo minta hikmat, maka Tuhan pun memberikan kepadanya kekayaan. Kita tahu Salomo itu salah satu raja di Israel yang sangat kaya. Bahkan ada ayat yang mengatakan perak pada masa Salomo itu tidak ada harganya, karena di mana-mana emas, saudara. Ini menunjukkan bahwa hikmat akan memimpin kita kepada kesuksesan dalam hidup ini. Kita akan bisa berhasil dalam apa yang kita lakukan, karena pengetahuan dan hikmat akan mendidik kita, menuntun kita melakukan apa yang benar di mata Tuhan. Dan saudara tahu, setelah pasal ini, setelah ayat-ayat ini, pas ayat 16-28, Salomo mengalami tes luar biasa. Ada 2 perempuan sundal yang memiliki anak, yang satunya mati karena ketiduran, yang satunya lagi masih hidup. Lalu dua-dua wanita ini sama-sama menghadap Salomo karena mereka berebutan anak ini. Apa yang Salomo lakukan? Dia bilang, "Oke, belah anak ini jadi 2." Karena Salomo dengan hikmat Tuhan percaya ibu yang sejati tidak akan rela anaknya mati. Benar saja salah satu ibu mengatakan, "Oke, serahkan aja dah bayinya itu kepada yang wanita yang lain itu, daripada anaknya ini dibelah 2."
Salomo sadar dan yakin ini adalah ibu yang sejati. Ibu yang sejati rela anaknya diberikan kepada orang lain daripada melihat anaknya mati dibelah dua. Saudara, ini hikmat Tuhan yang luar biasa. Kalau saudara pemimpin dimanapun saudara Tuhan ditempatkan Tuhan, apapun juga bidangnya, mari kita minta hikmat seperti Raja Salomo. Mari mencari hikmat. Karena hikmat akan memimpin kita untuk bisa mengambil keputusan dengan tepat, sehingga keputusan yang kita ambil itu memuliakan Tuhan dan kita tidak salah dan menyesal di kemudian hari. Carilah hikmat seperti Raja Salomo dan Tuhan akan memberikan hal-hal yang lain dalam hidup ini. Pasti saudara, karena hikmat akan memimpin kita ke jalan yang Tuhan mau. Hikmat akan memimpin kita untuk melakukan hal yang tidak mendukakan hati Tuhan. Karena hikmat dibalut dengan takut akan Tuhan, yang kita sudah belajar beberapa hari yang lalu. Kiranya renungan ini memberkati kita semua dan memotivasi kita untuk mencari hikmat di sepanjang hidup kita yang Tuhan percayakan kepada kita. Selamat malam, selamat beristirahat. Biar kasih Kristus menaungi kita semua. Shalom.